Bayangkan, seorang gadis cantik ditilang dan dipalak oleh oknum polisi. Bukan hanya itu, dengan berani oknum polisi itu menodongkan pistol ke arah gadis cantik tersebut. Apa yang akan dilakukan oleh gadis itu? Dan siapa gadis itu? Mari kita simak ceritanya. Dina, seorang wanita muda dengan rambut hitam panjang yang tergerai indah di bahunya, tampak mencolok di antara kerumunan kendaraan. Ia menunggangi motor sport berwarna hitam metalik yang mengilap, kontras dengan dress kuning ketat yang melekat sempurna di tubuhnya, menonjolkan lekuk tubuh yang anggun dan elegan. Setiap kali ia melewati deretan kendaraan, tak sedikit pengendara yang menoleh untuk sekadar memperhatikannya. Angin sore berhembus, menerpa wajah mulus Dina, membuat helaian rambutnya berterbangan, menambah pesonanya. Di balik helm half face yang ia kenakan, bibirnya melengkung membentuk senyum tipis. Menikmati kebebasan setelah seharian penuh menghadapi tumpukan pekerjaan yang menguras tenaga dan pikiran. Perjalanan pulang ini seharusnya menjadi momen kecil untuk bernapas lega. Sebuah jeda dari rutinitas yang melelahkan. Namun, tak sedikit pun Dina menyangka, momen yang seharusnya menyenangkan ini akan berubah menjadi sebuah peristiwa, menegangkan yang menguji kesabaran, keberanian, bahkan sisi lain dari dirinya yang jarang ia tunjukkan. Dari kejauhan, sorot matanya menangkap pemandangan yang membuat langkah hatinya terhenti sesaat. Di ujung jalan, beberapa polisi tampak berdiri sambil mengatur lalu lintas, membentuk barisan yang jelas menunjukkan adanya razia. Beberapa mobil dan motor berhenti di pinggir jalan. Pengendaranya tampak sibuk merogoh dompet atau berdebat kecil dengan petugas. Dina mengerutkan kening sedikit heran. Ia menurunkan kecepatan motornya sambil menatap situasi tersebut dengan penuh kewaspadaan. Razia, di jam segini? Gumamnya lirih, nyaris tak terdengar. Dina sebenarnya tidak merasa khawatir. Semua kelengkapan berkendara ia bawa. SIM, STNK, bahkan helm yang ia kenakan sesuai aturan. Tidak ada pelanggaran yang ia lakukan, jadi ia merasa seharusnya aman. Namun entah mengapa ada sesuatu yang terasa janggal di udara. Instingnya sebagai perempuan yang terbiasa waspada mulai memberi sinyal. Dina menarik napas panjang, mencoba menepis rasa tidak nyaman itu. Mungkin cuma pemeriksaan biasa. Ia meyakinkan diri, meski hatinya tidak sepenuhnya tenang. Tapi begitu motornya semakin mendekat, sorot matanya tertuju pada sosok pria berseragam dengan kepala licin mengilap, tubuh tambun, dan tatapan yang menusuk, seolah sedang menunggu mangsa empuk. Berhenti! Suara lantang yang kasar menghentak telinga Dina, membuatnya spontan menarik tuas rem dan menepi. Polisi botak itu melambaikan tangannya dengan gerakan yang penuh otoritas. Namun bukan wibawa yang terpancar dari wajahnya, melainkan kesan angkuh yang membuat Dina tidak nyaman. Ia menghentikan motornya perlahan di tepi jalan, memarkirkannya sesuai arahan. Dari balik visor helmnya, mata Dina menatap polisi itu dengan tenang, meski perasaannya sedikit terusik oleh sorot mata yang seperti sedang menilai tubuhnya, bukan surat-surat kendaraannya. Polisi botak itu mendekat. Sepatu botnya menghentak aspal, mengeluarkan suara berat yang mengiringi langkahnya. Senyum sinis tersungging di bibirnya memperlihatkan deretan gigi kekuningan, yang membuatnya tampak semakin menjijikan. Turun sebentar, Mbak, ucapnya dengan nada merendahkan, seolah sedang berbicara pada seseorang yang tak berdaya. Dina menuruti perintah itu, berdiri sambil tetap memegang stang motornya. Polisi itu berjongkok sebentar, berpura-pura memeriksa bagian lampu motor, lalu berdiri kembali dengan ekspresi licik. Matanya menatap Dina tanpa rasa bersalah, seperti seekor predator yang baru saja menemukan sasaran yang tepat. Kamu tahu nggak kenapa saya berhentikan? Tanya polisi botak itu dengan nada yang terdengar seperti ujian, bukan pertanyaan biasa. Dina menatapnya, mencoba menjaga sikap sopan, lalu menggeleng pelan. Lampu belakang kamu redup. Jawabnya cepat, matanya tak lepas dari wajah Dina. Ini bahaya kalau dibiarkan, bisa bikin celaka orang lain. Nada suaranya terdengar seolah ia sedang mengajarkan aturan, padahal ekspresi di wajahnya menceritakan hal berbeda. Dina sempat menoleh ke arah lampu belakang motornya, dan jelas-jelas lampu itu menyala dengan terang, tanpa masalah sedikit pun. Kalau begitu harus ditilang, atau mau saya bantu bereskan di tempat? Lanjut si botak sambil mendekatkan tubuhnya, menurunkan suaranya menjadi lebih pelan namun penuh tekanan. 2 juta, beres, kamu bisa langsung jalan. Kata-kata itu meluncur dengan lancar, seolah bukan sesuatu yang baru ia lakukan. Dina terdiam, matanya membulat, mencoba mencerna ucapan pria itu yang terdengar seperti lelucon bodoh, tapi senyum liciknya meyakinkan bahwa ini bukan main-main. Jantung Dina mulai berdegup lebih cepat, bukan karena takut, tetapi karena rasa muak yang tiba-tiba menggelora. 2 juta untuk lampu belakang redup, ini nggak masuk akal. Suara Dina meninggi, nadanya penuh kemarahan yang berusaha ia kendalikan. Polisi itu hanya terkekeh kecil, menyilangkan tangan di depan dada sambil menatapnya seperti seorang jagal menunggu daging segar. Aturannya begitu, ucapnya datar,
Meski jelas-jelas ini bukan aturan melainkan pemerasan terang-terangan. Kalau nggak mau bayar, ya sudah, kita tilang. Tapi kalau ditilang, bisa lama urusannya. Kamu mau repot? Nada suaranya menyeratkan ancaman halus, seperti ingin menekan Dina agar menyerah. Dina mengepalkan tangan, menahan amarah yang semakin membara di dadanya. Ia menarik napas panjang, mencoba tetap rasional. Namun, cara pria itu memandangnya, senyum miringnya, dan kata-kata liciknya membuat Dina hampir kehilangan kesabaran. Saya nggak salah, saya punya hak, dan saya nggak akan bayar sepeser pun untuk sesuatu yang nggak saya lakukan, ucap Dina tegas, menatap mata polisi itu dengan tajam. Namun, ia tak tahu bahwa kata-kata itu justru menjadi pemicu berikutnya, yang akan membuat situasi semakin berbahaya dan tak terkendali. Dina menggigit bibirnya kuat-kuat, berusaha menahan rasa jengkel yang sudah memuncak. Napasnya mulai terasa berat, tapi ia masih mencoba bersikap tenang. Kalau mau tilang, tilang saja sesuai prosedur, balasnya dengan nada tegas yang memotong udara sore. Suaranya mantap, tanpa getaran sedikit pun. Namun jawaban itu justru memancing tawa keras dari polisi botak di hadapannya. Suara tawanya terdengar kasar, penuh kesombongan, seperti seseorang yang terbiasa menang di setiap ancaman. Tatapannya berubah semakin sinis, seakan-akan kata prosedur adalah lelucon baginya. Prosedur? Di sini nggak ada prosedur, cantik, ucapnya sambil menyeringai. Ia menepuk-nepuk sarung pistol di pinggangnya dengan gerakan lambat, seolah menunjukkan bahwa ia punya kekuatan yang lebih dari sekadar kata-kata. Bayar saja, 2 juta gampang kan? Lanjutnya dengan suara yang terdengar ringan, tapi jelas penuh tekanan. Nada bicaranya seperti orang yang sudah sering melakukan ini, menegaskan bahwa uang adalah satu-satunya hukum yang berlaku di tangannya. Mata Dina menyipit tajam, pikirannya berputar, tapi ia belum bergerak. Hanya menatap dingin pada pria botak itu, seperti kucing yang bersiap menerkam. Kalau saya nggak mau bayar? Suara Dina terdengar rendah tapi tajam, seperti bilah pisau yang siap menebas. Tatapannya menusuk, membuat si botak sedikit terdiam sejenak sebelum kembali memasang senyum liciknya. Ia melangkah mendekat, tubuh besar dan baunya yang menyengat keringat terasa begitu dekat. Wajahnya kini hanya berjarak beberapa inci dari wajah Dina. Nafasnya tercium bau tembakau basi, menandakan ia sudah lama berada di jalan tanpa peduli penampilan. Kalau nggak mau bayar, kamu nggak bakal pulang dengan aman. Bisiknya pelan, nadanya dingin seperti ular berbisa yang siap menyergap. Kata-kata itu menusuk telinga Dina, membuat amarah yang sejak tadi ia tahan meledak tanpa bisa dikendalikan. Dalam hatinya, rasa muak bercampur rasa benci semakin menguat. Ia bisa merasakan nadinya berdegup kencang, seperti genderang perang yang siap dimulai. Wajahnya tetap tenang, tapi di balik tatapan matanya yang tajam, ada badai yang sebentar lagi akan meledak. Dina tahu, ini bukan sekadar raga razia biasa. Ini adalah pelecehan kekuasaan, dan ia tidak akan tinggal diam. Detik berikutnya, tanpa ragu, polisi botak itu menarik pistol dari sarungnya dengan gerakan cepat dan kasar. Bunyi gesekan besi terdengar jelas ketika senjata itu keluar dari sarung kulit. Matanya menatap tajam, penuh ancaman. Ia mengangkat senjata itu dan menodongkannya lurus ke arah kepala Dina. Sekarang bayar, atau saya buat kamu menyesal. Gertaknya keras, membuat suasana seketika berubah mencekam. Orang-orang yang berada di sekitar lokasi mulai berhenti, menoleh dengan wajah tegang. Beberapa pengendara memelankan laju kendaraannya, ada yang menepi untuk menonton, tapi tak ada satupun yang berani mendekat. Udara sore yang tadi terasa tenang kini berubah menjadi berat, seolah waktu melambat. Dina menatap ujung laras pistol itu dengan mata yang dingin, tanpa sedikit pun rasa takut. Di dalam dadanya, bukan rasa panik yang tumbuh, melainkan rasa marah yang menggelegak, memaksa keluar. Polisi botak itu semakin menekan pelatuk, jarinya siap melepaskan peluru jika Dina menolak lagi. Suara napas orang-orang terdengar tertahan, menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Namun alih-alih ketakutan, Dina justru tersenyum tipis. Senyumnya begitu halus tapi penuh makna. Tatapan matanya berubah tajam, dingin, dan menusuk seperti sepasang pisau yang siap mengoyak siapapun yang berani menantangnya. Kamu nggak tahu siapa yang kamu hadapi, ucapnya pelan, hampir seperti bisikan maut. Kata-katanya terdengar tenang, tapi justru membuat darah si botak terasa dingin sejenak. Sebelum polisi itu sempat bereaksi, gerakan Dina meledak cepat. Secepat kilat, tangannya meraih pergelangan tangan si botak, memutarnya dengan teknik yang presisi, membuat sendi pria itu hampir terlepas. Suara retakan halus terdengar, diikuti teriakan kaget yang melengking. Pistol yang tadinya begitu kokoh di genggaman si botak kini terlepas, melayang di udara sebelum menghantam aspal dengan dentuman keras. Semua terjadi begitu cepat, hampir tak terlihat oleh mata orang biasa. Para penonton terbelalak, mulut mereka menganga tak percaya dengan apa yang baru saja mereka saksikan.
Si botak menjerit kesakitan, wajahnya berubah pucat, dan untuk pertama kalinya rasa takut merayapi tubuhnya. Dina tak memberi waktu untuk bernapas. Sebelum si botak sempat memulihkan diri, lutut Dina menghantam perutnya dengan kekuatan penuh. Suara benturan keras terdengar, membuat tubuh besar polisi itu melipat seperti kertas, napasnya terhenti sesaat. Si botak terhuyung ke belakang, tapi Dina sudah lebih dulu melangkah maju. Satu pukulan keras mendarat di rahangnya. Begitu kuat hingga terdengar bunyi retakan, dan bibirnya pecah, mengeluarkan darah segar yang menetes ke aspal. Jeritan kesakitan bercampur suara orang-orang yang terkejut memenuhi udara. Mereka tak percaya seorang wanita dengan dress kuning ketat mampu menghajar polisi bersenjata hanya dalam hitungan detik. Sebagian orang mulai merekam dengan ponsel. Sementara yang lain hanya berdiri kaku, terlalu syok untuk bergerak. Si botak jatuh ke tanah, berguling sambil memegangi perutnya. Darah mengalir dari sudut bibirnya. Dina berdiri di atasnya, matanya berkilat penuh amarah, napasnya sedikit memburu, tapi tubuhnya tetap kokoh seperti baja. Di matanya ini belum selesai, ini baru permulaan. "Anak buah!" teriak polisi botak itu dengan suara parau bercampur amarah dan rasa sakit. Ceritanya memecah udara sore yang tegang. Seakan mendengar perintah darurat, beberapa polisi lain yang berada di sekitar langsung menoleh dan berlari mendekat. Sepatu bot mereka menghentak aspal keras, sementara tangan mereka sudah menggenggam pentungan hitam yang tampak kokoh. Wajah mereka berubah garang, penuh niat untuk menghabisi Dina yang dianggap sudah mempermalukan atasan mereka. Dina berdiri tegak, tidak bergeming sedikit pun. Dres kuning ketat yang melekat di tubuhnya kontras dengan aura mematikan yang terpancar dari matanya. Nafasnya teratur, bibirnya membentuk garis tipis yang dingin. "Mau coba? Ayo," tantangnya dengan suara rendah namun terdengar jelas. Cukup untuk membuat nyali sebagian orang yang menonton ciut. Cahaya sore memantul di bola matanya yang tajam, seperti kilatan pisau yang siap membelah siapapun yang berani mendekat. Salah satu polisi yang paling depan langsung menerjang dengan brutal, mengayunkan pentungan ke arah kepala Dina dengan tenaga penuh. Namun gerakan itu seolah sia-sia. Dina merunduk lincah, tubuhnya bergerak seperti kilat, membuat pentungan itu hanya menghantam udara kosong. Dalam satu gerakan memutar yang halus tapi mematikan, Dina mengangkat kaki dan menendang lutut polisi itu dengan keras. Bunyi retakan tulang terdengar jelas, diikuti jeritan nyaring yang membuat bulu kuduk berdiri. Lutut polisi itu tertekuk ke arah yang tidak semestinya, membuat tubuhnya langsung roboh tanpa daya. Belum sempat suasana kembali tenang. Dua polisi lain menyerbu bersamaan dari kiri dan kanan. Namun Dina sudah siap. Ia memukul perut salah satu dengan tinju yang presisi, tepat mengenai ulu hatinya, membuatnya tersedak dan terhuyung mundur. Sementara yang satunya mendapat sambutan sikut keras di rahang, membuat giginya berdenting saat bertemu tulang. Suara dentuman tubuh menghantam aspal menggema di udara, diiringi pekikan kesakitan. Dalam hitungan detik, tiga polisi yang tadi penuh percaya diri, kini terkapar, meringis dan mengerang di atas jalanan yang keras. Beberapa mencoba bangkit, tapi tubuh mereka menolak. Dina berdiri di tengah mereka, tubuhnya tegak, napasnya masih stabil seolah ia baru saja melakukan pemanasan ringan, bukan pertarungan. Tatapannya mengawasi sekitar, mencari tanda ancaman berikutnya. Polisi botak yang menjadi sumber masalah itu terlihat panik. Dalam kondisi babak belur, ia merangkak pelan, berusaha meraih pistolnya yang terlempar tadi. Tangannya gemetar, keringat dingin mengalir di pelipisnya. Namun sebelum jari-jarinya sempat menyentuh besi hitam itu, kaki Dina melayang cepat, menendang pistol tersebut jauh ke selokan dengan bunyi kleng yang menggema. Si botak mematung, matanya membelalak ketakutan, menyadari bahwa kini ia benar-benar tak punya perlindungan. Teriakan marah terdengar lagi ketika 4 polisi lain datang berlarian. Wajah mereka tampak tegang, alis berkerut, rahang mengeras. Mereka tak ingin dipermalukan seperti rekan-rekan mereka. Dengan langkah mantap, mereka mencoba mengepung Dina dari 4 arah, berharap jumlah bisa mengalahkan kemampuan. Namun Dina tidak menunggu mereka menyerang duluan. Ia maju terlebih dahulu, tubuhnya melesat seperti peluru. Target pertama adalah polisi paling dekat di depannya. Dengan kecepatan luar biasa, Dina menghantam dadanya dengan tendangan keras yang membuat udara di paru-parunya seakan tersedot keluar. Suara napas tersengal terdengar jelas. Tubuh polisi itu terpental ke belakang, menghantam kap mobil patroli dengan dentuman keras hingga membuat kap penyok parah. Orang-orang yang menonton menahan napas, mata mereka tak lepas dari sosok wanita berpakaian kuning yang kini terlihat seperti dewi perang di tengah arena. Pertarungan brutal yang seharusnya berlangsung singkat kini berubah menjadi tontonan dramatis. Puluhan pasang mata terpaku, sebagian mengangkat ponsel untuk merekam kejadian yang tidak akan mereka lupakan seumur hidup. "Ya ampun, cewek ini gila," bisik seseorang dari kerumunan, suaranya bergetar antara kagum dan takut. Dina tidak peduli sedikit pun dengan komentar atau kamera.
Dunia seakan menyempit hanya untuknya dan para polisi yang mencoba menjatuhkannya. Tubuhnya bergerak cepat. Setiap gerakan adalah perpaduan kekuatan, kecepatan, dan presisi mematikan. Pukulan-pukulan kerasnya mendarat tepat di titik lemah lawan, disusul tendangan yang mampu membuat tubuh besar terpelanting. Polisi-polisi itu tidak punya kesempatan untuk melawan. Setiap upaya mereka berakhir dengan jeritan kesakitan dan dentuman tubuh jatuh ke aspal. Dalam sekejap, jalanan berubah menjadi arena pertarungan yang dipenuhi orang-orang, berseragam terkapar tak berdaya. Sementara Dina berdiri di tengahnya, bagaikan badai yang baru saja melibas apapun di hadapannya. Polisi botak yang wajahnya sudah babak belur berusaha bangkit dengan tubuh gemetar. Napasnya tersengal, matanya liar mencari celah untuk melarikan diri. Ia mencoba menyeret kakinya menjauh, tetapi Dina lebih cepat. Dengan satu tarikan keras, ia meraih kerah seragam sang polisi dan menariknya seperti menarik kain lap, lalu menghantamkan kepalanya ke tiang lampu di tepi jalan. Dentuman logam dan tengkorak bertemu membuat semua orang yang menyaksikan terhenyak. Darah segar mengalir dari dahi polisi itu, membasahi seragamnya. Mau kabur, hah? Suara Dina terdengar rendah dan menggetarkan, bagaikan amarah yang terbungkus dalam ketenangan mematikan. Si botak mengerang, mulutnya bergetar, suaranya berubah menjadi rintihan memalukan. Ampun, ampun, katanya dengan suara serak, penuh rasa takut. Sekarang, sosok yang tadi arogan dan menodongkan pistol itu tampak tak lebih dari seorang pengecut yang menunggu nasib. Tanpa menunjukkan sedikit pun emosi, Dina merogoh saku kecil di gaunnya dan mengeluarkan ponselnya. Tangannya bergerak tenang, kontras dengan ketegangan yang melingkupi tempat itu. Ia menekan sebuah nomor yang tampaknya sudah dihafalnya di luar kepala. Ketika sambungan tersambung, Dina hanya berkata singkat. Suaranya sedingin baja. Siapkan pasukan, lokasi terkirim, tangkap semua. Ucapan itu membuat si botak yang masih merintih menoleh dengan mata membelalak, napasnya memburu. Kamu, siapa sebenarnya? Tanyanya dengan suara serak bercampur teror. Dina menoleh perlahan, tatapannya menusuk seperti belati. Garis rahangnya mengeras, matanya bersinar tajam. Ia tidak langsung menjawab, membuat detik-detik itu terasa panjang seperti siksaan bagi polisi itu. Ketika bibir Dina akhirnya terbuka, dunia seolah terdiam, menunggu kata-kata yang akan mengubah segalanya. Aku TNI, jawabnya dengan tegas, suara yang syarat wibawa dan ancaman terselubung. Kata-kata itu menghantam telinga polisi botak seperti palu godam. Wajahnya yang sudah pucat kini kehilangan seluruh warna, matanya membesar tak percaya. Ia seperti baru saja mendengar vonis mati.